maka tidak mungkin orang bertakwa itu manipulasi data. Tidak mungkin orang bertakwa itu selingkuh. Tidak mungkin orang bertakwa itu curang. Tidak mungkin orang bertakwa itu berbuat maksiat. Kenapa? Karena orang yang bertakwa selalu merasakan kehadiran Allah. Selalu merasa diawasi oleh kamera ilahiyah, ada CCTV-nya. Maka tidak mungkin orang bertakwa itu curang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, Ramadan adalah bulan penuh dengan ampunan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan berasal dari kata al-romdu, artinya saat terik matahari. Berarti Ramadan bisa diterjemahkan membakar dosa-dosa, itulah Ramadan. Orang mengatakan bulan suci Ramadan. Berarti di bulan Ramadan kesempatan untuk mensucikan dirinya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang-orang mensucikan jiwanya dan merugilah orang-orang yang mengotorinya. Sebab itu di bulan Ramadan yang dipanggil oleh Allah adalah hanya orang-orang yang beriman. Di dalam surah 2 itu surah Al-Baqarah ayat 183. Saya yakin Bapak Ibu dan teman-teman semuanya sudah hafal ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman dipanggil oleh Allah. Artinya orang-orang yang bersepakat dengan aturan Allah. Kalau bukan orang beriman, silakan ditutup telinganya. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Asyam, orang bilang puasa. Orang Jawa bilang poso, itu bahasa Sanskerta poso. Asyam mempunyai makna menahan. Secara fikih, menahan diri dari haus dan lapar sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, itu asyam. Tetapi esensinya asyam itu mempunyai makna mencakup segala aspek. Seluruh tubuh kita juga harus berpuasa. Penglihatan kita harus berpuasa dari hal-hal yang tidak diperkenankan oleh Allah. Pendengaran kita juga harus berpuasa, hati kita juga harus berpuasa. Semuanya itu kata Allah, orang-orang dahulu juga diwajibkan berpuasa. Yang tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Agar kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan mudah bisa dikatakan apabila 1 bulan penuh kita tidak menjadi orang bertakwa, maka ibadah puasa kita sia-sia. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan pada hakikatnya kita sedang di-training oleh Allah untuk menghadapi 11 bulan ke depannya. Lantas siapa orang-orang bertakwa itu? Yang pertama, orang bertakwa itu merasakan kehadiran Allah.
Allah itu selalu hudur, Allah itu selalu hadir. Dalam bahasa Latin disebut omnipresent, merasakan kehadiran Tuhan. Dalam hal ini Allah telah berfirman di dalam surah 57, Bapak Ibu teman-teman semuanya buka surah 57, surah Al-Hadid ayat 4. Di ujung ayat itu dijelaskan oleh Allah, wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dia Allah bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Dia mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Maka orang yang bertakwa, dia merasakan kehadiran Allah, karena Allah bersama kita semua. Allah bersama dirinya. Tidak ada pembicaraan yang rahasia pun ketika dia bertiga, yang keempat adalah Allah. Ketika dia berlima, yang keenam adalah Allah. Maka orang yang bertakwa merasakan kehadiran Allah, membangun kesadaran bahwa segala aktivitasnya sejak bangun tidur hingga tidur kembali selalu diawasi oleh kamera ilahiyah, ada CCTV-nya. Maka tidak mungkin orang bertakwa itu manipulasi data. Tidak mungkin orang bertakwa itu selingkuh. Tidak mungkin orang bertakwa itu curang. Tidak mungkin orang bertakwa itu berbuat maksiat. Kenapa? Karena orang yang bertakwa selalu merasakan kehadiran Allah. Selalu merasa diawasi oleh kamera ilahiyah, ada CCTV-nya. Maka tidak mungkin orang bertakwa itu curang. Misalnya Allah telah berfirman di dalam surah 4. Surah 4 itu surah An-Nisa, ayatnya 108. Saya yakin Bapak Ibu sudah hafal ayat itu. Allah telah berfirman, yastaghfuna minan nasi wa la yastaghfuna minallah wa huwa ma'ahum id yubayyituna ma la yarda minal qaul wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bisa bersembunyi dari manusia, namun mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Ketika memutuskan perkara yang rahasia pun Allah meliputi segalanya. Misalnya ada dua sejoli belum menikah, mepet-mepet di Ancol. Yang ketiga siapa? Ya, yang ketiga setan disalahkan. Yang ketiga adalah Allah, yang dua setan. Karena dua sejoli belum menikah, mepet-mepet di Ancol. Kan begitu kan? Maka berlakulah surah 58. Al-Mujadalah itu ayat 7. Jadi tidak ada pembicaraan yang rahasia pun ketika dia bertiga, yang keempat adalah Allah. Ketika dia berlima, yang keenam adalah Allah. Maka di saat itu yang ketiga tadi adalah Allah, yang dua adalah setan. Dari mana kita tahu bahwa dua sejoli belum menikah tadi dikatakan setan? Dari surah 6. Surah 6 itu surah Al-An'am ayat 112. Musuh para nabi itu dari dahulu setan-setan dari jenis jin dan setan-setan dari jenis manusia. Apa pekerjaannya? Zukhrufal qauli gururo, membisikkan perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Itulah pekerjaan setan. Jadi setan itu dari kata syatona, artinya membangkang. Membangkang dari aturan-aturan Allah, itulah setan. Jadi siapa saja yang membangkang dari aturan Allah disebut setan. Walaupun pakai peci seperti saya, pakai baju koko, tapi ternyata dia mengalami deviasi akhlaknya, dia tidak bersepakat dengan aturan Allah, maka disebut setan. Namun dari jenis manusia. Makanya tidak mungkin orang bertakwa tadi melakukan kecurangan. Kenapa? Karena dia sebagai orang bertakwa. Baik. Inilah takwa yang pertama, jadi merasakan kehadiran Allah.
Di surah 4 tadi ayat 108 sangat aplikatif. Suaminya pekerja keras. Tentunya karena pekerja keras dia nggak pulang-pulang. Istrinya kangen, dia rindu betul, dia telepon. Assalamualaikum, Dedi. Memang namanya Dedi kan? Papa kenapa nggak pulang-pulang sudah larut malam? Kata suaminya, Mama kayak nggak kerja, kayak nggak tahu aja. Saya itu pekerja, tapi kan sudah larut malam, kenapa nggak pulang-pulang? Padahal dia dengan selingkuh dengan sekretarisnya. Karena di saat itu hatinya buta, dia tidak bisa membedakan mana istrinya dan mana sekretarisnya. Jadi istrinya diperlakukan seperti pembantunya, sementara sekretarisnya diperlakukan seperti istrinya, dia buta. Maka di saat itu dia bisa bohong nggak sama istrinya? Bisa. Tapi sama Allah tidak bisa. Karena Allah bersama mereka. Dia bisa bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah. Walaupun rekapitulasi mereka penuh dengan kecurangan, dia bisa bersembunyi dari manusia, tapi dengan Allah tidak bisa. Orang yang bertakwa tidak mungkin melakukan kecurangan. Kalau dia melakukan kecurangan, berarti dia bukan orang bertakwa, tetapi baru Islam. Baru Islam. Baik. Yang kedua, orang yang bertakwa itu mempunyai dua kesadaran. Jadi kesadaran secara vertikal, hablum minallah, vertikal oriented, dan kesadaran secara horizontal, hablum minannas, horizontal oriented. Dan dua kesadaran itu dipraktekkan dalam sholat. Sholat dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar, berdiri. Di saat itu orang bertakwa mempunyai kesadaran secara vertikal, hablum minallah. Dia sedang asik ngomong dan ngobrol dengan Allah sambil mengatakan kul innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam surah 6 ayat 162. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Maka di saat itu orang bertakwa mempunyai kesadaran hablum minallah, yakni vertical oriented. Dan yang kedua, sholat ditutup dengan salam. Di saat itu orang bertakwa mempunyai kesadaran secara horizontal. Dengan dibuktikan assalamualaikum tengok kanan, assalamualaikum tengok kiri. Jadi seolah-olah Allah mengatakan, wahai hambaku, kau betul sholat denganku, tapi buktikan sholatmu dalam kehidupan sehari-hari. Tengok kiri kanan, tetanggamu sudah makan atau belum. Dimensi sosial lebih dominan setelah sholat. Maka di saat itu orang yang bertakwa mempunyai kesadaran secara horizontal, hablum minannas. Maka salam tadi bukan salam greeting, tapi salam yang aplikatif. Kalau Bapak Ibu diterjemahkan salam greeting, misalnya Bapak Ibu sholat jam 2 malam. Begitu assalamualaikum tengok kanan, assalamualaikum tengok kiri, ada yang menjawab waalaikumsalam, pingsan. Makanya salam tadi salam yang aplikatif. Tebarkan salam di masyarakat, harus salam damai. Di kantor juga harus salam damai. Di rumah juga harus salam damai. Maka Islam tidak kenal destruktif, tapi Islam itu damai. Itulah Islam. Dan ini memang dijelaskan oleh Allah di dalam surah 3 surah Ali Imran ayat 112. Akan ditimpakan kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali orang-orang yang mempunyai hubungan dengan Allah dan mempunyai hubungan dengan manusia. Dan dua kesadaran itu seperti
dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Seperti gula dengan rasa manisnya, seperti duren dengan durinya, seperti tulang dengan dagingnya, seperti benang dengan kapasnya. Dua sisi mata uang tadi tidak bisa dipisah. Kalau Al-Quran mengatakan amanu, selalu diikuti dengan wa'amilus solehan. Kalau Al-Quran berbicara aqimis sholat, selalu dikaitkan dengan wa'atuz zakah. Kalau Al-Quran mengatakan hablum minallah, selalu dilanjutkan hablum minannas. Nah, dua kesadaran ini harus ada di dalam kolbu kita, harus ada di dalam hati kita. Kolbun itu dimulai dari huruf qaf. Kolbun, qaf itu punya titik dua. Titik dua itulah kolbun. Jadi nanti kalau ibu-ibu ya kan dirayu oleh suaminya, wahai buah kalbunku, ya bapak ibu harus bilang gu kan gitu. Karena kolbun dengan kalbun berbeda. Kalau kalbun artinya kalb anjing, kalau kolbun hati atau hak jantung. Kolbun hati. Kolbun dua titik, ada titik duanya itu qaf. Dua titik dua tadi, ada dua titik tadi mempunyai pesan moral. Di dalam hati kita harus ada Al-Quran dan hadis. Di dalam hati kita harus ada dunia dengan akhirat. Di dalam hati kita harus ada amanu wa amilus sholihah. Di dalam hati kita harus ada hablum minallah, hablum minannas. Titik dua. Bagaimana kalau titik duanya dihilangkan titik satunya? Bukan huruf qaf namanya, huruf fa. Jadi tidak bisa bunyi kolbun, tapi falbun. Akan terjadi muncul kemunafikan, hipokrit. Kalau di dalam hati kita hanya titik satu dunia saja, tidak dibenarkan dalam agama. Kalau di dalam hati kita hanya ada akhirat saja, juga tidak dibenarkan dalam agama. Misalnya zikir di masjid sampai pingsan, ya, nggak pernah kerja, itu titik satu namanya. Tidak dibenarkan dalam agama. Kalau huruf fa dihilangkan titik satunya, bukan huruf fa namanya, tetapi huruf waw. Kalau di dalam hati kita tiap hari tidak ada titik duanya, tidak ada Al-Quran dan hadis, tidak ada hablum minallah, hablum minannas, tidak ada amanu wa aminus sholihah, maka kita semuanya termasuk kelompok waw. Di mana Bapak Ibu kelompok waw? Raguna. Jadi memang yang membedakan manusia dengan binatang hanya titik dua. Tapi Bapak Ibu tidak perlu ditunjuk. Kalau ditunjuk pasti marah. Maka biarkan saja mereka kelompok waw. Di mana Allah jelaskan kelompok waw? Di dalam surah 7 Al-A'raf ayat 179. Walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Dan sungguh aku jadikan isi neraka jahanam itu kebanyakan jin dan manusia. Ada 3 kriteria orang-orang masuk neraka jahanam tadi. Pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, namun hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Berarti disfungsi. Hatinya tidak berguna sama sekali, tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Padahal kalau kita mundur ke belakang di surah 16 ayat 78, di situ dijelaskan oleh Allah, wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absar wal afidah la'alakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sedikit pun.
Kemudian Allah mengaktifkan yang pertama as-sam'a, pendengaran. Yang kedua wal absor, penglihatan. Yang ketiga al-afidah, hati atau rasa. Yang tujuannya kata Allah la'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Nah, bagaimana cara mensyukurinya? Menggunakan ketiga unsur sebagaimana mestinya, bukan sebagaimana biasanya. Kenapa di surah 16 ayat 78 surah An-Nahl pertama kali yang diaktifkan oleh Allah adalah as-sam'a, pendengaran, tapi begitu dewasa yang ditegur oleh Allah adalah hatinya dalam surah Al-A'raf ayat 179 tadi. Kenapa tidak pendengarannya? Kenapa hatinya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka mempunyai hati, namun hatinya tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Kenapa ditegur oleh Allah hatinya? Kenapa enggak pendengarannya? Dijawab oleh Allah Bapak Ibu dalam surah 22 surah Al-Hajj ayat 46. Afalam yasiru fil ard fatakuna lahum qulubul la yaqiluna biha au adanul la yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah kamu tidak berjalan di muka bumi? Dengan hati kamu bisa memahaminya, dengan telinga kamu bisa mendengar. Pada hakikatnya yang buta itu bukan mata kamu, yang buta lah hati yang ada di dalam dada. Kenapa ditegur oleh Allah lahum qulubul la yafqahuna biha? Hatinya buta. Hatinya buta dari nilai-nilai kebenaran sehingga mereka tidak bisa membedakan antara hak dengan batil. Bapak Ibu, saudara-saudara, harga tidak naik namun disesuaikan sambil mawon. Karena memang hatinya buta, nggak peka dengan lingkungannya. Seorang pejabat ketika hatinya buta, dia tidak bisa membedakan mana disiplin dan mana diselipin. Memang hatinya buta. Bayangkan di ujung celincing pojokan sana sudah jelas kelaparan, mereka katakan ini kekurangan gizi, berarti buta mata hatinya. Makanya tidak bisa membedakan mana komentator dan mana provokator. Yang penting packaging kemasannya, nasi basi jadi pulen gitu, jadi rebutan orang. Karena memang hatinya buta. Bayangkan Bapak Ibu, kalau ada seorang direktur utama di PT X, kalau hatinya buta, dia tidak bisa membedakan mana sekretarisnya dan mana istrinya. Kebayang nggak Bapak Ibu, muter-muter di Senayan City nggak pulang-pulang. Padahal di rumah ada istrinya. Oh buta, hatinya buta. Hatinya buta. Makanya kecurangan dan kejujuran nggak bisa dibedakan itu. Sebab itu kebenaran bisa dikalahkan, tapi kebenaran tidak bisa disalahkan. Kebenaran bisa dikalahkan dengan kecurangan, bisa Bapak Ibu. Tapi kebenaran tidak bisa disalahkan. Katakanlah ini memang HP. Masa di sana katakan ini TV? Nggak mungkin. Ini adalah HP. Berarti kebenaran tidak bisa disalahkan, tapi kebenaran bisa dikalahkan, yakni dengan kecurangan. Inilah firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 100. Antara yang baik dengan yang buruk itu tidak sama, kata Allah. Walaupun yang buruk itu menarik hatimu, maka tidak sama. Bertakwalah wahai orang-orang yang punya akal sehat agar kamu beruntung. Maka poin yang pertama yang menyebabkan masuk neraka jahanam tadi, dia punya hati namun hatinya buta dari nilai-nilai kebenaran. Yang kedua, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata namun matanya tidak dipergunakan untuk membaca ayat-ayat Allah. Membaca ayat-ayat Allah. Ayat Allah itu ada dua. Pertama, ayat qauliyah yang termaktub di dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat. Dan yang kedua, ayat kauniyah yang merupakan fenomena alam yang ada di sekitar kita. Itulah ayat-ayat Allah. Maka di antara kita ada orang yang lebih dominan, matanya hanya dipergunakan untuk membaca WhatsApp daripada baca Al-Quran. Nah, ini hanya contoh doang ya. Kalau di sini semuanya sih baca Al-Quran semua.
Yang saya contohkan itu di mana? Di Bali, ada di Bali. Jauh, agak jauh itu. Banyak orang yang dikasih mata oleh Allah digunakan hanya untuk membaca WhatsApp daripada baca Al-Quran. Berarti matanya tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Yang ketiga, walahum adanul la yasmauna biha. Mereka mempunyai telinga namun pendengarannya tidak digunakan, telinganya tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kalau ketiga unsur tadi nggak berfungsi, berarti kata Allah, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Balhum adol, bahkan lebih rendah dari binatang ternak. Wa ulaika humul ghafilun, mereka itu lalai tentang eksistensi dirinya sebagai seorang muslim. Dengan demikian, sekali lagi, orang yang bertakwa selalu merasakan kehadiran Allah. Ibadah puasa ini melahirkan orang-orang yang jujur. Itulah ibadah puasa. Hingga detik ini, walaupun makanan di depan kita, kalau belum waktunya maghrib, kita tidak berani makan. Berarti ibadah puasanya melahirkan orang-orang yang jujur. Ibadah puasa itu sangat private, sangat personal. Kata Allah, kata Rasulullah di dalam hadis qudsinya dijelaskan, Allah telah berfirman, kullu amali bani Adam, setiap amal Adam itu untuknya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Makanya ibadah puasa itu ibadah yang sangat private, beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau ibadah yang lain misalnya ibadah haji itu ibadah yang sangat demonstratif, sekampung juga orang tahu. Tapi ibadah puasa kita nggak tahu. Makanya cukup puasa kita batal hanya seteguk air, walaupun hanya pura-pura wudhu, kan begitu. Walaupun pura-pura wudhu ya batal puasa kita. Makanya puasa melahirkan orang-orang yang jujur. Semoga kejujuran itu diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata, khususnya dalam dunia kerja. Betul nggak aku tidak mencuri ketika aku sendirian? Betul nggak aku tidak manipulasi data ketika aku sendirian? Orang bertakwa tidak mungkin melakukan kecurangan karena merasa diawasi oleh kamera ilahiyah, ada CCTV-nya, dan merasakan kehadiran Allah. Baik, saya kira demikian. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Kalau nggak ada, yang kita tutup dengan doa. Kalau Bapak Ibu masih ada waktu kurang lebih 5 menit kan? Oh, 5 menit ya. Ada yang mau bertanya, silakan. Ya, Pak. Tampaknya baru perjalanan, Ustaz. Jadi mungkin sudah mulai meresapi dalam hati, mudah-mudahan. Alhamdulillah, baik. Mungkin ditutup saja dengan doa. Baik, berarti Allah sudah masuk di dalam kolbunya ya. Insya Allah langsung ke kantor, tidak main-main dengan kwitansi kosong. Ditulis 000 jadi 800 US dollar kan itu. SOP, sekedar ongkos pulang. Mudah-mudahan nggak seperti itu ya. Saya yakin kita semuanya pasti bisa menjadi orang-orang yang jujur. Saya yakin kita pasti bisa menjadi seorang suami yang soleh. Saya yakin kita pasti bisa menjadi orang bertakwa, merasakan kehadiran Allah. Baik, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Selamat berjuang, semoga Allah tetap bersama kita, dan selamat melanjutkan aktivitas, dan pastikan kita tetap di jalan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.